Selamat datang kembali. Hari ini kita akan menyelami sumber yang Anda bagikan. Ini bagian yang kayaknya personal banget ya dari buku BE 2.0 Jim Collins. Betul. Kita fokus ke bab pengantar yang ditulis tahun 2020 itu, Pandangan Jim dari 2020, Bill dan saya. Jadi kali ini ada beda ya, bukan soal strategi bisnis dulu nih. Iya, ini lebih ke inti hubungan mentor-menti antara Jim Collins sama mentornya, Bill Lazier. Hmm, Yang menarik dari bab ini tuh gimana ya? Pelajaran hidup yang sifatnya personal dari Bill Lazier ini ternyata jadi semacam fondasi gitu. Fondasi tak terlihat buat prinsip kepemimpinan hebat yang kita kenal dari Collins. Jadi misi kita ya menggali intisari pelajaran hidup ini. Kita lihat gimana hubungan mereka ini ngebentuk Jim. Gak cuma profesionalnya aja, tapi juga ya sebagai manusia gitu. Wah, ini menarik banget sih. Oke deh, mari kita mulai dari sosok Bill Laziernya sendiri. Dia ini kan bukan sekedar rekan penulis atau profesor Stanford biasa aja kan? Jauh dari itu, Bill memang pengusaha sukses. Tapi warisan terbesarnya, kayak yang Jim tulis sendiri, itu perannya sebagai mentor. Dialah yang mendorong Jim, yang waktu itu masih muda banget, buat ngajar di Stanford. Oh, gitu ya. Iya, dia ngasih kepercayaan gede banget. Sampai Jim sendiri bilang, itu kayak beban tanggung jawab yang luar biasa rasanya. Mungkin Bill ngelihat potensi yang Jim sendiri waktu itu belum sadar sepenuhnya kali ya. Kepercayaan kayak gitu pasti ngebentuk banget ya. Nah, dari situ muncul pelajaran pertama yang Jim share, soal kemurahan hati itu ya. Iya, betul. Pelajaran pertama, jangan pernah nahan dorongan buat bermurah hati. Jim cerita tuh gimana Bill tiba-tiba ngirim anggur bagus banyak banget ke rumahnya. Oh ya. Alasannya sepele banget, cuma bilang, kebetulan kelebihan stok, gitu. Hahaha, halus ya. Iya, itu cara Bill ngasih tanpa bikin orang lain merasa, berutang budi gitu. Katanya sih mirip filosofi William Hewlett dari Happy. Kemurahan hati yang tulus saja, bukan transaksional. Menarik, menarik. Terus ada lagi pelajaran soal komitmen yang kedengarannya lumayan ekstrim ya. Tahu kapan harus melakukan lompatan tak terbalikan. Bill sendiri ngalamin ini kan? Betul banget. Dia sendiri resign dari firma akuntansinya, padahal tinggal selangkah lagi jadi partner. Wah, nekat juga ya. Demi ngejar mimpi wirausaha. Bill ngebandinginnya gini, kayak milih mau ngelukis mahakarya di kanvas kosong, atau cuma ikutin pola paint by numbers. Maksudnya? Ya, kalau paint by numbers kan hasilnya udah pasti, tapi mungkin kurang ada jiwanya gitu. Nah, Bill juga nyemangatin Jim pas Jim galau mau ninggalin kepastian di Stanford. Jim nyebutnya momen Thelma and Louise. Tahu kan film itu? Keputusan nekat yang nggak bisa balik lagi. Oh iya iya. Pesan Bill intinya, kalau kelamaan jaga semua pintu kebuka, ya kita cuma bakal habisin hidup buat jagain pintu aja, bukannya melangkah maju. Dalam juga pesannya, berani ambil resiko demi sesuatu yang lebih berarti ya. Nah, ini nyambung nggak sih sama ide Bill yang lain soal taruhan kepercayaan yang mulai dengan asumsi orang bisa dipercaya? Kedengarannya agak, gimana ya, naif nggak sih di dunia bisnis? Mungkin kedengarannya gitu ya, tapi logikanya Bill justru kebalikannya. Dia ngaku sih kadang dikecewakan juga, tapi dia yakin lebih banyak orang bakal termotivasi buat memenuhi ekspektasi positif itu. Oh gitu. Nggak percaya, itu risikonya lebih gede. Kok bisa? Karena itu bakal ngusir orang-orang hebat. Orang hebat kan nggak mau kerja di lingkungan yang isinya curiga melulu. Kepercayaan, menurut Bill, malah bisa numbuhin sifat dapat dipercaya pada orang lain. Ya, ini pendekatan yang butuh keberanian sih memang. Keberanian dan integritas ya. Ini nyambung ke pelajaran berikutnya soal nilai inti. Bill nganggap nilai itu hal yang sulit, bukan sekedar hiasan gitu ya. Tepat. Bukan cuma poster bagus di dinding kantor. Bill nyontohin LL Bean. Itu loh yang jual perlengkapan outdoor. Mereka lebih mentingin nilai layanan pelanggan daripada mungkin keuntungan jangka pendek. Buat Bill, komitmen pada nilai dan pada janji itu sakral banget. Dia nanemin ke Jim. Hati-hati kalau bikin komitmen, soalnya nggak ada cara terhormat buat mengingkari komitmen yang dibuat secara sukarela. Makanya, Jim cerita, dia pernah nekat terbang nembus badai cuma buat ngepatin janji jadi pembicara. Karena yaitu, komitmen adalah komitmen. Wow, komitmen level itu sih jarang banget ya. Tapi di tengah semua keseriusan ini, ada juga pelajaran buat nikmatin hidup ya. Nah, iya. Ini mungkin yang paling menyentuh buat saya pribadi.
Bill bilang, kalau kamu nggak suka kerjaanmu, kamu nggak bakal tahan cukup lama buat jadi benar-benar ahli. Bener juga sih. Dan ada cerita, setelah dia operasi jantung, dia santai aja gitu makan waffle pakai mentega lagi. Bilangnya, hidupnya tuh udah hebat banget. Sisanya ini ya bonus aja. Wah, Ini ngubah perspektif Jim banget. Bahwa hidup hebat itu nggak sama dengan hidup panjang. Jadi hargai aja tiap momen yang ada sekarang. Bill wafat tahun 2004 ya, tapi warisannya jelas banget hidup terus. Jim nyimpulin ukuran hidup yang baik itu, ya seberapa besar kita bisa mengubah hidup orang lain jadi lebih baik. Dan kalau ukurannya itu, hidup Bill Lazor ini benar-benar luar biasa ya. Iya banget. Jadi, dari refleksi personal Jim di bab ini, kita dapat pelajaran fundamental yang kuat banget ya. Soal kemurahan hati, keberanian buat komit, kekuatan percaya, integritas nilai inti, sama pentingnya menikmati perjalanan hidup ini. Semua ini kayak software tak terlihat gitu, yang ngejalanin hardware kepemimpinan hebat yang dibahas di sisa buku BE 2.0 itu. Ini benar-benar ngasih dimensi lain ya ke karya-karya Jim Collins. Jadi bikin mikir juga nih, siapa ya Bill Lazor dalam hidup Anda? Ada nggak sosok mentor, formal atau informal, yang mungkin tanpa sadar udah nanemin pelajaran-pelajaran penting gini? Yang ngebentuk bukan cuma karir, tapi juga cara Anda ngelihat dunia dan ngambil keputusan. Atau coba deh pikirin soal taruhan kepercayaannya Bill tadi. Dalam pengalaman Anda, lebih sering untung nggak sih kalau kita mulai interaksi dengan rasa percaya? Walaupun ya ada risiko dikecewain. Mana yang lebih sering bawa hasil positif menurut Anda? Oke, sekian dulu pembahasan mendalam kita kali ini. Menggali kebijaksanaan dari hubungan Jim Collins dan Bill Lazor. Sampai jumpa di sesi berikutnya ya.